Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik. Paskah adalah peristiwa besar. Maka dalam peristiwa besar gereja ini, saya mengajak Anda untuk melihat kembali kekayaan rohani, makna ataupun ajaran-ajaran dari bapak-bapak gereja kita. Mengapa? Ya karena bapak-bapak gereja adalah pribadi-pribadi rohani yang sangat dekat dengan peristiwa Paskah. Daripada kita yang hidup 2000 tahun lebih dari peristiwa Paskah. Maka saya mengajak Anda untuk melihat kembali seluruh renungan minggu ini dalam terang renungan, ajaran maupun makna-makna Paskah yang diberikan oleh bapak-bapak gereja kita. Bapak-bapak gereja yang hidupnya sangat dekat dengan peristiwa Paskah itu sendiri. Dalam minggu Paskah ini, gereja mengajak kita untuk mendalami Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9 mengisahkan penemuan makam kosong oleh Maria Magdalena dan para murid juga. Ini adalah fakta kebangkitan Yesus yang menjadi pusat iman orang-orang Katolik. Maka saya mengajak Anda untuk menemukan kembali bagaimana bapak-bapak gereja memahami Injil kebangkitan minggu ini. Ada 4 pribadi yang akan kita pakai sebagai pijakan menemukan kembali ortodoksi paham-paham gereja tentang kebangkitan. Yang pertama, saya mengajak Anda untuk mendengarkan ajaran tentang kebangkitan sebagai kuasa terakhir, yaitu dari Santo Agustinus yang hidup di sekitar tahun 354 sampai dengan 430. Baik, kalau saya bacakan langsung dari Traktat 121. Ia mengajar kita demikian. Kebangkitan Kristus adalah pengharapan terbesar kita. Ketika Maria Magdalena menemukan makam kosong, itu adalah tanda bahwa kematian tidak memiliki kuasa terakhir. Melalui kebangkitan, Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah kehidupan kekal kita. Ini ada sesuatu yang sungguh meneguhkan iman kita, bahwa kuasa terakhir atas hidup kita itu bukan kematian, tetapi kehidupan kekal dan kebangkitan. Maka akan saya ulang lagi kata-kata itu. Kebangkitan Kristus adalah pengharapan terbesar kita. Ketika Maria Magdalena menemukan makam kosong, itu adalah tanda bahwa kematian tidak memiliki kuasa terakhir. Kuasa terakhir kita menurut Santo Agustinus adalah kebangkitan. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah kehidupan kekal, Tuhan adalah Tuhan atas kebangkitan. Saya ingin mengajak juga untuk melihat kembali bagaimana kuasa kebangkitan yang dipahami sangat khas dalam ajaran Santo Yohanes Chrysostomus yang digelari sebagai si mulut emas, pengkhotbah yang sangat diakui kepiawaiannya sehingga dijuluki sebagai si mulut emas. Dia hidup tahun 347 sampai dengan 407. Dia mengajar kita tentang kuasa ketertiban ilahi dalam konteks kebangkitan. Apa itu?
Saya bacakan dari homilinya tentang Injil Yohanes demikian. Ketika Petrus dan Yohanes bergegas ke makam, mereka menemukan kain kafan terlipat dengan rapi. Itu bukan hanya tanda kepergian, tetapi bukti kebangkitan yang penuh kuasa dan ketertiban ilahi. Saya ulangi, itu bukti kebangkitan yang penuh kuasa dan ketertiban ilahi. Maka kebangkitan itu bukan soal dicuri dengan tergesa-gesa. Bukan bangkit dan lari, tetapi soal ketertiban ilahi. Kain menutup kepala digulung, kain kafan dirapikan. Itulah kalau Allah menciptakan alam semesta ini dengan siklus yang tertib, maka Dia pun bangkit dengan ketertiban. Alam diciptakan dengan ketertiban, semuanya berjalan menurut perintah Allah. Demikian juga Allah kita, Tuhan kita, bangkit dengan ketertiban. Saudara, menarik bukan? Sebuah pandangan yang kadang-kadang sering kita lewatkan tentang apa arti bahwa kain kafan dilipat, kain kepala digulung, itu adalah tanda Sang Pencipta ketertiban. Yang ketiga, mari kita dengar bagaimana Santo Ambrosius yang hidup tahun 340 sampai dengan 397 yang mengajar kita tentang iman itu tumbuh melalui tanda-tanda, bukan melalui sebuah pemikiran yang spekulatif, tetapi melihat tanda-tanda. Ia berkata kepada kita demikian, Petrus melihat makam kosong, tetapi Yohanes percaya. Dalam iman tidak semua orang memerlukan bukti. Kebangkitan adalah misteri yang diterima oleh hati yang percaya. Petrus dan Yohanes bersama-sama lari ke makam. Kemudian Yohanes dalam Injilnya mengatakan ia melihatnya dan percaya. Maka Santo Ambrosius mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan memang adalah sebuah misteri yang takkan mungkin dipahami dalam rangka pemikiran manusia yang sempit dan cepat ini. Ia akan diterima oleh hati yang percaya. Yang terakhir, kita pasti mengenal tokoh Maria Magdalena yang mencari Tuhan. Bagaimana Santo Gregorius Agung mengajar kita tentang hal ini? Maka mari kita lihat bagaimana Santo Gregorius Agung yang hidup 540 sampai dengan tahun 604 mengajar kita tentang Maria yang mencari Tuhan. Dia berkata demikian, Maria Magdalena adalah figur gereja yang mencari Tuhan. Dengan air mata dikubur kosong. Air matanya membuka jalan untuk melihat Tuhan yang bangkit. Karena hanya hati yang tulus yang dapat mengenali kehadiran Kristus. Itulah hati Maria. Santo Ambrosius mengajar kita bahwa kebangkitan itu diterima oleh hati yang percaya. Santo Gregorius mengajar bahwa hanya hati yang tulus yang dapat mengenali kehadiran Kristus yang bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda tertarik dengan ucapan ortodoksi dari bapak-bapak gereja, mungkin baik kalau Anda mengulang kembali, memutar kembali video ini 2 kali mungkin, 3 kali mungkin, untuk merenungkan sendiri
bagaimana bapak-bapak gereja mengajar kita. Di situ kita temukan keaslian ajaran Katolik, di situ kita temukan ortodoksi, ajaran kebangkitan Katolik. Selamat merenung dan shalom.